Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kajian kita sore hari ini yaitu tentang sifat-sifat surga. Sifat-sifat surga. Terus kalau panjenengan surga itu dijanjikan oleh Allah, mathalul jannati allati wa'idal muttaqun, dan perumpamaan surga yang dijanjikan Allah kan ini tiang-tiang sing takwa. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang-orang yang berbuat baik, mereka itu memiliki husna, balasan yang baik, wa ziyadah, dan tambahan. Hingga bersurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Surga yang dimaksudkan ini adalah tempat kembalinya orang-orang mukmin. Kula panjenengan sedaya. Jadi kita yang sebagai penghuninya kelak niku, mulai sekarang ini kita kedah semua harus sudah mengenal. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara umum ini banyak ayat-ayat yang menceritakan tentang surga. Demikian pula hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam banyak sekali juga menceritakan tentang surga. Tetapi ironisnya kalangan kita ini masih minim mendengar tentang bagaimana surga itu yang sebagaimana dijanjikan Allah Subhanahu wa ta'ala kan yang sih takwa. Kita ini minim karena mungkin bisa jadi orang yang menyampaikan tentang surga itu tidak banyak mengkaji dari Al-Quran maupun hadis Nabi, atau bisa juga dikarenakan literasi sumber-sumber yang ada khususnya di dalam hadis Nabi itu kebanyakan hadis-hadisnya itu dhaif ataupun palsu. Nah, di kesempatan sore ini kita akan membahas, meskipun bukan kata-kata, mereka dikupas secara detail nih, waktu ini bukan cukup. Terus sifat-sifat surga itu yang sifatnya kemudian secara umum. Yang demikian banyak diceritakan di dalam Al-Quran agar manusia itu ada di dalam benak kesadarannya bahwa panggenane tentunya ini bukan sak mestine. Terus sak lawase kita tentunya, sak tuweke kita tentunya ini, dunia ini bukanlah tempat kehidupan kita sebenarnya. Dan juga kenikmatan yang ada di dunia ini pun sifatnya itu sementara. Kami Al-Quran ini sering menggambarkan bahwa fama mata'ul hayatid dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia itu sering disebut dengan kalimat mata'un, mata'un yang artinya adalah kenikmatan sementara, uripe sementara, sing dirasakno sedayane kebahagiaan juga sementara, rasa sakit yang kita rasakan pun juga sementara, nongkrong sementara, tidak ada yang abadi di dunia ini. Maka dengan banyak disebutkan di Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang surga itu, yang demikian itu semacam at-tarhib. Tarhib itu ngomong bungah-bungah no artinya tiang muslim, semacam memberikan dorongan, semangat
bahwa menawi kita dan dunia ini kilih misal diparingi kebahagiaan niku nggih aja nemen-nemen bahagia. Nggih dados wonten tiyang ten dunya diparingi kesenangan luar biasa niku aja nemen-nemen seneng. Karena nanti itu bakal ada orang yang akan lebih bahagia daripada sing seneng. Dan demikian pula bagi orang yang merasakan kesusahan di dunia ini, ingatlah bahwa kesusahan, kesulitan itu akan berakhir dan nanti di akhirat dengan surga itu digantikan Allah dengan kebahagiaan. Itu yang mesti kita sadarkan di dalam pikiran pola pandangan saya sebagai yang mukmin. Nah, gambaran tentang surga. Sadarkan itu definisi rumit, definisi tentang surga. Maupun itu surga. Kalau bahasa Al-Quran, surga itu disebut dengan al-jannah, jim nun tasdid kali tak marbuto, al-jannah niku secara lugha, secara bahasa niku nopo al-bustan wal hadiqatu dzatus syajar wan nakhl. Surga itu disebut al-basatin wal hadiqah, kebun dan taman-taman. Dzatus syajari, yang banyak memiliki pohon. Wan nakhl, disebutkan nakhl itu pohon palem. Karena kebanyakan gambaran orang Arab untuk menggambarkan kebun itu kebanyakan palem itu kurma. Terus secara bahasa al-jannah itu kebun-kebun atawi taman-taman. Wa huwa fil istilah, sedangkan menurut istilah ini kenapa? Al-jannah itu darul jazail abadiyah, panggenan balasan ingkang abadi, wan na'imul kamil, kenikmatan yang banyak dan juga sempurna, wal ladatul baqiyah, dan kelezatan yang abadi, wal karamatul azimah, dan juga kemuliaan yang agung, alladzi a'addahu Allahu li'ibadihil mu'minin fil akhirah, yang mana semuanya itu Allah siapkan kangge tiang-tiang mukmin benjing wonten akhirat. Nggih. Terus niki kula bahas luwih salah bahasa niku wonten sing terus kalimat al-jannah itu diambil dari kalimat jannah ya junnu, niku sing artine menutup. Disebut al-jannah sing artinya menutup, mergi tiang sing manggen ten swarga niku benjing tertutup dengan seluruh pepohonan yang ada di surga, saking katahe wiwitan. Bahkan dalam surah Al-Waqi'ah itu disebutkan wadhillim mamdudin, ten lebete swarga niku wonten ayunan naungan sing dawane niku gak karu-karuan. Niku disebutkan wonten sedherekipun hadis niku pohon niku lek gadah rindang nggih kados wit napa niku salubin dengan tahu salubin sing ringin ngoten niku sing gadah kerindangan sing luar biasa. Itu kalau kita manusia berjalan sampai 100 tahun niku mboten ngentekno sakwit niku Pak. Rindangnya pohon itu kalau manusia berjalan di bawahnya itu 100 tahun niku mboten nelasaken satu pohon niku.
Nah, itu keadaan penduduk surga yang disifatkan di dalam Al-Quran, wa dhillim mamdudin. Maka surga itu disebut al-jannah, bahwa penduduknya itu selalu tertutupi dengan pepohonan-pepohonan. Makanya yang gendeng itu disebut al-majnun. Janun majnunun. Berarti apa? Otaknya, akalnya tertutup masalah macam-macam itu. Akhirnya terus gendeng. Terus gendeng dulu cara yang Arab itu diarani majnun. Nah, surga yang disebutkan di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini pun disebutkan kali para ulama, la yaqtasir 'ala al-basatin wal hada'iq. Niku mboten terbatasi dengan hanya adanya kebun dan tanaman-tanaman, boten. Bal fiha al-qusur wal anhar wal hur. Namun terlebih itu banyak sekali istana-istana, wal anhar dan sungai-sungai, wal huru dan bidadari-bidadari, wa ghairu dzalika min babi taghlib wal kasrah, dan banyak sekali nikmat-nikmat yang lain yang menunjukkan bahwa kenikmatan di surga itu teramat agung dan juga banyak. Lajeng tentu dipanggilan swarga niku, tentu dipanggilan. Famakanul jannati fawqa as-sama'i as-sabi'ah wa tahta al-'arsy 'inda sidratil muntaha. Panggenan swarga niku wonten dhukure langit 7. Wonten dhukur langit niku. Nggih. Tendukure langit itu, wa tahtal 'arsy, di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inda sidratil muntaha, wonten sandinge sidratil muntaha. Terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kan pernah Isra Mi'raj. Isra itu perjalanan malam mulai saking Mekah datang Masjidil Aqsa Palestina. Mantun Palestina, lajeng Rasulullah itu dimi'rajkan, bagaimana munggah dan langit. Batasnya pun di Sidratil Muntaha. Napa niku Sidratil Muntaha? Sidrah niku namine pohon. Pohon bidadari namanya sidrah. Pohon yang besar, ada buah-buahannya, banyak perhiasan-perhiasan di dalam sidrah. Al-Muntaha itu puncak dari seluruh ketinggian itu namanya Al-Muntaha. Terus Sidratil Muntaha itu menurut istilah itu nopo sing munggah saking bumi, saking bumi munggah paling dhuwur niku nggih Sidratil Muntaha niku pun boten wonten malih. Banjur barang sing mudhun ten bumi niku awal saking Sidratil Muntaha ngantos pundi bumi. Terus puncak-puncake dhuwur niku napa? Sidratil Muntaha. Niku diabadikan di dalam Al-Qur'an surah An-Najm. Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku nalikane dimi'rajkan kalian Allah niku beliau itu melihat bentuk aslinya malaikat Jibril. Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha, yang pada saat itu berada di Sidratil Muntaha. 'Inda jannatul ma'wa, ten pinggir Sidratil Muntaha itu wonten swarga Jannatul Ma'wa. Terus niki kita yakini swarga niku panggenane terus langit itu, dua langit niki definisi seputar tentang swarga. Lajeng
Saderenge mlebet sedayane napa sing mlebete swarga niku. Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki gambaran umum, ya. Gambaran umum tentang surga. Pertama, tentang luasnya surga, ya, luasnya surga. Allah Subhanahu Wa Taala dahulu dalam surah Al-Imran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bergegaslah kalian menuju ampunan dan surganya Allah, 'arduha as-samawati wal ardh, yang mana luasnya surga itu adalah seluas langit dan ombone langit dan bumi. Kan ini sinten uiddat lil muttaqin. Boten tiyang sing saged ngukur ombone langit kali bumi boten wonten sing sama. Sedaya itu secara pastinya itu Allah Subhanahu wa taala ingkang ngertos ukuran yang sebenarnya. Tapi wonten riwayat sampai Ibnu Mas'ud, ma baina as-sama'i dunya wal ladzi taliha masiratun 500 'amin. Jarak itu diukur jarak. Boten jembare luase langit itu jarak mawon antara dunia bumi ini kali langit dunia ini. Niku kalau diukur perjalanan manusia selama 500 tahun. 500 tahun. Basio pinten liter bisa diano kanggone jam yen mboten ngantos entek-entek langit boten saged. Tapi malaikat Jibril kalian Rasulullah kalian yang buruk niku saged nembus pinten-pinten malaikat sing jaraknya sekian tahun niku dalam satu kecepatannya luar biasa. Buruk kali malaikat Jibril kecepatannya luar biasa. Nopo malaikat Jibril itu diarani niku ar-ruh niku yang cepat. Kecepatannya ini menawi mibur itu cepat. Dan malaikat Jibril itu memiliki 600 sayap. Satu sayap itu kalau dibentangkan menutupi ufuk langit dari barat maupun timur saged ditutupi. Niku gedene malaikat Jibril. Ya. Nah, apa wonten malaikat sing gedhe timbang Jibril wonten. Ketimbang Jibril wonten sing luwih gedhe mana. Nah, kita boten bakas masalah niku. Niku jarak langit kali bumi. Dan demikian pula jarak-jarak langit yang di atasnya lagi sampai langit itu niku nggih wonten. Setiap langit satu dengan langit yang berikutnya itu perjalanan manusia 500 tahun. Dan ya ombong itu sudah jarak ya. Nah, demikian pula surga itu nggih ada pinten-pinten derajat. Khalaqallahu ta'ala jannah darajatin ba'diha a'la min ba'din wa yakunu an-nasu bi hadhihi darajat bihasbi a'malihim. Swarga niku enggak ada pinten-pinten derajat atau tingkatan yang semua tingkatan itu disesuaikan kalian amalan-amalan manusia masing-masing. Pramila Allah Subhanahu wa taala niku nate dawuh wa likullin darajatun mimma 'amilu. Saben-saben wong itu mesti enggak ada tingkatan-tingkatan amalan dari semua apa yang pernah mereka lakukan. Terus wonten tiyang niku salat berjamaah
ketinggalan jamaah, pulau di jamaah, haji sholat ini ke jamaah, rakyat ini ke jamaah, panjangan semuanya jamaah. Tapi tengah jenenge Allah Subhanahu wa taala itu nilai sholatnya itu berbeda-beda. Ada kalanya dicatat wa nisfuha wa thuluthuha wa rubu'uha wa khumusuha sampai wa usyuruha. Wonten tiyang niku salate niku dicatat separuhnya, wonten sing dicatat sepertiganya, seperempatnya sampai sepuluhnya. Itu menunjukkan bahwa sholat kita saja niku mawon memiliki pinten-pinten derajat. Benjing itu dinilai kalau Allah dikalkulasi. Kira-kira niki bijine totale 90 misalnya. Benjing 90 niku mlebet derajat swarga sing 90. Sing 70 nggih masing-masing surga itu memiliki pinten-pinten tingkatan. Nah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala benjing membagi kaifiyahnya itu Allah Subhanahu wa taala hingga sumrah. Ya. Secara detail Allah Subhanahu wa taala maupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mboten menggambarkan secara terperinci. Wal kulli darin babun au abwabun, dan masing-masing tingkatan swarga niku wau tegesipun swarga niku enggak ada pintu-pintu. Terus niki tasik permulaan mau. Tasik permulaan. Bahkan disebutkan dalam setunggalipun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam fil jannati tsamaniyatu abwab. Dan swarga niku wonten 8 lawang. Nah, mboten tiyang niku sing tanam kok 8 ae kok enggak. Kok titike 8. Padahal jumlahnya umat manusia ini lebih mukmin, sing mukmin mulai zaman Nabi Adam atau siapun kiamat itu bisa betul miliaran. Lah kok lawang ini enggak gitu? Mewolu itu nomor kamu. Karena itu disebutkan di hadis yang lain tentang lebarnya pintu swarga. Ini disebutkan dalam hadis Bukhari. Hadis ini hadis Muslim. Walladzi nafsi biyadi, demi zat yang diriku berada di genggamannya. Innama bainal masra'aini min masari'il jannah, sesungguhnya apa-apa yang diantara dua bingkai itu maksudnya lawang ini kan wonten bingkai kayu siji kalau kayu sing setunggal itu min masari'il jannah, saking pinten-pinten bingkai ini swarga itu kama baina Makkah wa Himyah, kama bainal Makkah wa Himyah. Himyar niku Yaman. Terus kalau dibentangkan niku sak lawange swarga niku mulai saking Mekah sampai Himyar. Himyar niku lek diitung wonten niku kinten-kinten. Jaraknya niku 1.500 km kurang lebih. Wonten tiyang nggawe lawang sakmono gedhe. 1.500 km. Itu kalau ditempuh perjalanan kaki manusia itu 1 tahun kurang lebih. Saged nelasaken gedene lawange swarga niku. Dan kira-kira wonten tiyang sak miliaran pinten ngoten niku mboten mboten. Yo kau dulu. Nggih. Kau. Bahkan disifatkan dengan Al-Qur'an. Wasiqal ladzina taqaw ilal jannati zumara, benjing tiang-tiang sing takwa itu mlebetken swarga itu dikirim zumara kelawan bergerombolan berkelompok-kelompok hatta idza ja'uha futihat abwabuha, benjing sampun badhe mlebet niku dibuka pintu-pintu swarga niku
wa qala lahum khazanatuha tentu berarti swarga pasti buka pun wonten sing jaga sing nyambut salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin disambut salamun alaikum selamat kabeh panjenengan salam sejahtera kan gini panjenengan tiang-tiang cinta disambut Pak gitu tibtum berbahagialah kalian terus pasti bahagia. Al-Quran itu kalau menyebut kalimat sesuatu yang akan terjadi, tapi kalau dengan kalimat fi'il madhi, fi'il yang lampau, itu memastikan bahwa kejadian itu pasti terjadi. Artinya apa? Ketika manusia itu menjadi membuat suatu itu mesti bahagia, betul mesti betul nggak bahagia, pasti bahagia. Betul-betul nonton menung nangis cemberut betul-betul mesti bahagia. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin masuklah kalian ke dalam surga selama-lamanya. Yang nanti kita jelaskan. Itu babun min abwabil jannah. Salah satu mereka pintu saking pintu surga. Para hadirin ada rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya lajeng pintu-pintu niku wae nggih ada jeneng masing-masing. Sing paling umum niku ar-royyah. Niku kangge tiyang sing senengan ahli poso iki disebut ar-royyah. Yang sing senengane sedekah niku nggih benjing wonten babu sedekah nggih, babu salat nggih wonten, babu zikir nggih wonten, babu la haula wala quwwata illa billah. Lek wonten tiyang niku sing senengane napa ngucap la haula wala quwwata illa billah niku nggih wonten lawan piyambak. Wonten babul walid, babul birrul walidain sing senengane hormat dhateng tiyang sepuh kalih niku nggih wonten pintu sendiri. Sedaya niku nggak ada nama-nama yang bisa disesuaikan kalian amal-amal itu yang sampun dilampahi wonten dunia. Nah, secara umum gambaran kenikmatan surga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam niku nyebutaken ngeten. Diriwayatkan saking Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi yaqulu syahidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam majlisan wasafa fihi al-jannah hatta intaha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku nate nyeritakno wonten setunggalipun majelis wonten pengajian niku Rasulullah cerita bab masalah sifat swarga. Niku diceritakan oleh Rasulullah fiha ma la ainun ra'at dan lebete swarga niku wonten barang sing boten nate dipirsani kalih mripat. Nggih. Dados ten lebete swarga niki mboten barang niku mboten nate didelok kalih mripat pundi mawon. Wala udhunun sami'at dan tidak ada satupun telinga yang pernah mendengar benda yang ada di surga. Wala khatara ala qalbi bashar dan tidak pernah kenikmatan surga itu terlintas di dalam benaknya manusia. Terus panjenengan bisa bayangno wedoke wong swarga niku ya ayu. Panjenengan mikir kok dunia ini wong sing paling ayu ya apa? Sing paling molek modelnya apa? Itu yang kita bayangkan. Ini pun tidak ada apa-apanya dengan di surga. Jadi bayangan kita di dunia ini disekat oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa di sana itu ada kenikmatan yang kita tidak pernah terlintas sama sekali. Bahkan wonten sekalipun kaidah, ini kaidah harus kita pegang. La tasyabuha baina ma fid dunya wal akhirah illa al-asma. Bahwa ada yang disebutkan di Al-Quran maupun di hadis Nabi tentang kenikmatan, misal wonten tiyang wedok
wonten ten swarga niku nggih apel, nggih buah-buahan, nggih daging-daging, nggih wonten napa sungai-sungai misalnya wonten. Dan semua kenikmatan-kenikmatan itu yang kita bayangkan itu hanyalah nama-nama saja, jenenge tok. Makanya bidik dan swarga itu termasuk Al-Quran. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا. Penduduk swarga itu benjing diparingi rezeki kali Allah sing rupane niku buah-buahan. Buah-buahan rono macam-macam. Lajeng penduduk swarga niku ngucap ngeten, qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa nujubihi mutasyabiha. Loh, iki gak jeruk biyen sing nang dunya ta. Loh, iki gak apel biyen sing nang dunya. Gak degan biyen sing nang dunya, kolong nang dunya, gedange dunya to. Seakan-akan koyo-koyo ini sebagian itu pojok, tapi sebenarnya tidak sama. Yang kita tahu di dunia itu hanya nama. Kita Semarang misalnya itu gedang, tapi gedang benjing tentu dan akhirat dan swarga itu bukan gedang sih kita tahu yang di dunia. Baik itu bentuknya, baik itu rasanya, termasuk juga warna-warnanya. Pokoknya sih kita bayangkan tentunya nih, dari seluruh keindahan yang ada di dunia ini, itu sebatas keindahan yang kita rasakan di dunia. Akhirat itu lebih mulia, lebih sempurna. Makanya ulama itu sampai ngeten. Dan swarga sing benjing kang tiyang sing takwa itu apakah swarga sing dipanggili kali Nabi Adam? Panjenengan nanti Semarang mana? Berarti wis kanggo swarga ini. Terus nanti swarga sing dipanggili kali Nabi Adam. Niku nggih swarga yang dijanjikan kanggene kita. Tapi yang dirasakan oleh Nabi Adam itu nanti akan berbeda dengan surganya yang dulu dia pernah tinggal ini. Baik rasanya, baunya, tempat tinggalnya, apapun akan berbeda. Karena kenikmatan swarga itu mboten terus mandek, mboten. Setiap hari, setiap masa itu mengalami perubahan, update terus. Kados handphone, kados software apapun saat ini kan selalu update. Ten swarga itu biasanya ini. Mari kita bahas itu. Terus dulu yang pernah dilihat oleh malaikat Jibril, swarga yang pernah dilihat oleh para malaikat, termasuk yang dipersaksikan, yang dirasakan kenikmatannya oleh Nabi Adam alaihissalam dan istrinya itu, ketika besok kembali ke swarga itu, jelas semuanya itu berbeda. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, la ainun ra'at boten wonten mripat sing nate ningali, wala udhunun sami'at dan tidak pernah ada telinga yang mendengar, wala khatra ala qalbi bashar tidak pernah terlintas sedikit pun tentang kenikmatan surga di dalam benak manusia. Orang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lajeng ketika manusia itu melebet dan melebet swarga di kelas segala mantun disambut kali para malaikat, menungso itu melebet zumar, yang mukmin melebetan swarga ini kondisinya zumar berkelompok-kelompok. Kelompok yang pertama itu para nabi dan rasul, kemudian yang belakangnya lagi para aulia, as-siddiqiyun, wasyuhada'i, wassolihin. Tiga. Termasuk yang di belakangnya itu guys kalau panjenengan sedaya niki senengane kepala kula niki coba
gampangan dari kita ini misalnya senengane jamaah dan masjid, panjenengan gambarkan panjenengan sing senengane jamaah dan musola dan masjid, apa yang menjadi gambaran panjenengan di dunia? Kini kelompok musola Imaduddin, mereka kelompok masjid Al-Falah, mereka malik kelompok masjid Al-Ikhlas, dan pundi-pundi. Lek kita ini selangan ibadah, benjing dan swarga ini kita melebut ini sarangan sedaya-sedaya, nggak mesti dewi-dewi itu. Sing senengane rumiyin berangkat bareng kali Pak Yai niki nggih sarangan insyaallah kali Pak Yai. Kali Pak Ustaz ya kali Pak Ustaz. Sedaya niku benjing niku disesuaikan kalian derajat masing-masing. Nabi nggih kali para nabi. Syuhada nggih kala para syuhada. Yang soleh-soleh tiap soleh. Para ulama nggih para ulama. Sing hafal Quran nggih sami kali para hafal Quran. Niku ngoten. Begitu nanti dia masuk, sedayane penduduk swarga niku otomatis langsung tahu kenikmatan-kenikmatannya sendiri. Ya. Otomatis banget. Pergi Allah Subhanahu wa taala itu dawuhnya. Sayudkhiluhumul jannata 'arrafaha lahum. Allah niku bakal melebetaken tiang-tiang mukmin dan swarga, dan Allah lah yang akan mengenalkan kepada mereka semua fasilitas surga itu. Terus wonten yang mukmin misalnya wonten pun jatah itu diparing istana, pun semerat dan lebete istana ini wow, kenikmatan fasilitas nopo mawon itu pun semerat otomatis tidak perlu dikenalkan. Nek kita ini misal booking nopo hotel misalnya hotel bintang 5, kita lihat hotel itu kadang saya dipandu kali pemandu hotel, Pak ini untuk memanas airnya Pak, ini untuk mematikan lampunya, kalau mau buka pintunya seperti ini wifi-nya Pak, macam-macam. Dan swarga itu buatan dikenal ngoten, otomatis dulu. Oh ini nikmatku, sudah langsung digunakan semua. Bahkan ketika ini dijelaskan hadis, bahkan ketika wonten yang mukmin sing mlebet niku wonten al-wildan. Wildan itu orang-orang yang menyambut ahlu surga. Dan kemudian al-wildan itu memperkenalkan bidadari-bidadarinya. Iki lho si fulan sing ndunya itu jenenge Pak Haji Mat Saleh. Kok sing cedhek niku kula sebut malah nggih. Bidadari itu lho Pak Haji Mat Saleh. Yang ndunya itu ane Pak Haji Mat Saleh wong dolan. Sing jarene bidadari ne, wae sapa? Sudah tahu. Terus bidadari kita di surga itu sudah tahu aku ini kanggone si fulan pun semerat sekali. Ahlu surganya pun juga sudah tahu secara otomatis sinten sing maring semerat, Allah Subhanahu wa taala. Tapi enak yang sing mukmin kita ini ada tauhid niku dibimbing oleh Allah. Makanya ketika penduduk swarga niku mlebeten ten swarga niku ngomong ini, wa qala alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Penduduk swarga niku sami bertahmid, mengucap alhamdulillah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alladzi hadana li hadza, sing sampun maringi petunjuk dalan untuk kenikmatan ini. Nombor bersama. Hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Kami ini tidak sampai ke surga ini lek boten kerana petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala.
kita ini sakit jadi melakukan suatu merasakan seluruh kenikmatannya itu di marga Allah hari ini petunjuk. Terus kita ini diparingi Al-Quran, kita sakit ibadah sakit menikah sekarang ini adalah jalan-jalan menuju surga kita, tempat kita. Dan perlu diketahui, dunia ini kita merasakan kesenangan. Ojo teman-teman senang, ya ojo teman-teman susah. Karena sesungguhnya dunia yang kita rasakan sekarang ini hakikatnya itu adalah adab, hukuman. Dunia ini kan hukuman kali Nabi Adam. Nabi Adam dan Hawa itu melanggar perintah Allah di surga, akhirnya diusir dan bumi ini ke dunia ini. Berarti itu kan hukuman. Hakikatnya dunia ini adalah hukuman. Nah, sementara surga yang penuh dengan kemuliaan dan keabadian itu adalah tempat kita sesungguhnya. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saat ini khalqu ahlul jannah, rupa dan bentuknya penduduk surga. Ya Allah, bentuknya surga ini ya Allah. Kalau panjenengan benjing dan surga ini terus puni rupanya itu terus puni. Bahwa surga itu digambarkan penuh dengan keindahan, penuh dengan kesempurnaan, penuh dengan keajaiban, maka pasti penduduknya itu akan didesain oleh Allah sesuai dengan keadaan surga. Tidak mungkin Pak, suatu api penduduknya jemburis-jemburis, jangankan yang keadaan seperti itu. Kalau di dunia itu ada acara yang VIP, acara VIP, kegiatan yang sifatnya VIP. Ini kok orang yang masuk di dalam kegiatan VIP itu harus pakai dasi, jasa, sing wangi yang boleh. Tanggal dan gitu sepatu lah. Pulau mawon ini nanti, pulau ini nanti dari Jakarta itu dan kantor Kemenak pusat. Kalau betul nyadar waktu itu pakai sandal, sandal biasa kalau itu di stop Pak kali Sapami. Pak, sampai ini mau kemana? Ketemu siapa? Saya mau ke bagian legalisir ijazah luar negeri waktu itu, pengesahan ijazah luar negeri. Harus pakai sepatu Pak di sini Pak. Oh sepatu ini? Iya. Nah berhubung kalau ini betul sepatu, saking waktu itu kalau bagian Surabaya betul sepatu, artinya kalau itu sepatu. Akhirnya kalau itu siasati sandal kalau gambar kaos kakian Pak Irun. Ya akhirnya dia alhamdulillah dia lolos gitu. Padahal sandal. Nah, ngoten mawon niku lho kudu madang. Panggenan sing apik, tiyang sing mlebu niku nggih kudu rapi. Swarga niku nggih ngono. Karena swarga niku panggenan sing bagus, maka penduduknya niku akan dibikin bagus oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana keadaan kita di tingkat swarga? Jamalun wa biyadun wa nur ahlil jannah. Sedaya penduduk swarga niku guanteng-guanteng, ayu-ayu, putih-putih, penuh dengan cahaya. Ya. Terus kulit sawo mateng boten-boten. Kulit ireng boten-boten. Putih-putih. Ya. Putih-putih. Terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awal zarratin talijul jannah suratuhum ala suratil qamar lailatul badr. Gerombolan pertama yang masuk ke dalam surga itu adalah bentuknya seperti al-qamar, rembulan lailatul badri, pada malam purnama terang modern, cemporong modern. Tidak perlu pakai skincare apa jenengan ya, gak usah skincare, gak usah glowing, gak usah apa, cukup dengan amal soleh di
di dunia, panjenengan wudune sing tepat, sholat kita yang betul, ya, dan mengerjakan amal sholih yang lainnya, insya Allah wajah kita itu kados Lailatul Qadar, padang-padang. Maka dalam Al-Quran itu disebutkan macam-macam. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Disifatkan itu wonten tiyang niku sing wajah niku nyempor nadhirah itu bersinar. Nadhirah. Wonten malih ten surah Al-Ghasyiyah. Wujuhi yawma idzin na'imah lisaiha radiyah. Na'imah niku nggih berseri-seri. Terus ten swarga niku mboten-mboten wajah niku sing besemu, mboten wajah metotok niku mboten-mboten, semuanya niku sami berbunga. Di ayat yang lain ada mengatakan apa niku? Dhahikatun mustabsyirah, penuh canda tawa, bergembira riang. Napa Allah Subhanahu wa taala niku nyebutkan tentang Al-Qur'an niku sing dipandang niku wajah. Mergi tiyang niku ketok sumringah kali mboten niku saking pundi wajah. Tapi keadaan yang demikian, yang bincang tentang di swarga niku tidak hanya bahagia dari wajahnya, semua anggota tubuhnya niku nggih turut bahagia. Maka ning mboten swarga niku mboten kulit keriput niku nggih mboten wonten. Bagi literasi kesehatan itu kan salah satu faktor penuaan itu karena faktor stres. Ya. Dia itu gampang susah, tidak pernah bahagia, stres. Umurnya 30 tapi wajahnya kayak umur pinten. Sehat. Pon tak banyak. Ya. Umurnya 30 tapi diceluk mbah-mbah, katakan mbah. Mau gimana toh? Urip itu meketek. Urip itu penuh nesu, gak seneng kali tiang terus. Akhirnya pengaruh dengan fisiknya, gampang uanan, umur 30 selalu karena uanan. Coba tiang sing seneng bahagia, tentunya seneng aja, soalnya kesulitan apa-apa dihadapi seneng. Akhirnya ketokane normal. Dan biasanya kan swarga itu kayak nonton. Ketika dia tahu kenikmatan di swarga itu, wajah itu penuh dengan keceriaan, tubuhnya itu semangat, penuh dengan semangat. Itu yang digambarkan di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ. Benjing tiang-tiang mukmin ten swarga niku ningali tiang-tiang kafir niku sami guyu. Sami guyu. Terus saniki tiang Israel, tiang kafir Israel, bantai tiang Palestina dan Gaza. Yang Israel kesenangan membantai yang Gaza. Sementara penduduk kita, ya, saudara-saudara kita Palestina itu menangis atas penderitaan kezaliman seperti itu. Benjing terakhirat dibalas oleh Allah. Orang-orang mukmin melihat orang-orang kafir disiksa itu. Fal yawmal ladzina amanu minal kuffari yadhakun. Wong mukmin itu bodoh guyung-guyung mentertawakan tiang-tiang kafir itu dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebenarnya cengeng sana, guyu sebenarnya. Sinten tiang kafir yang membuat penderitaan orang seluruh dunia dengan adanya COVID-19 ini. Ya, yang kemudian kita ini kaum muslimin khususnya susah.
Katanya ngelakoni ibadah susah, disekat-sekat, sopnya dijaga jaraknya, ya. Gak bisa ngelakoni sholat tarawih dibatas-batasi. Niku wonten tiyang niku sehingga kerusakan di muka bumi seperti itu. Dan kita besok kita akan tahu siapa mereka, dan kita akan mentertawakan yang niku. Ya. Niku Al-Quran yang mengabadikan itu, bahwa kita menjadikan suara penuh dengan keceriaan, boten-boten kesedihan. Qulu ahli jannah situna dhira'an fis sama. Panjangnya dhuwure penduduk swarga niku benjing niku 60 hasta. 60 hasta. Itu 60 hasta. Hasta itu hasta itu hitungan mulai ujung jari ini sampai ke siku. Itu hitungan hasta. Hitungan hasta setiap orang di dunia ini beda-beda. Kalau di Indonesia hitungannya itu 45 cm. Umumnya manusia Indonesia dewasa itu hastanya gitu 45 cm. Petang 45 itu di ping 60 itu ketemu itu 27 meter. Terus dhuwure menungso benjing dan swarga niku. Sedaya niki niki. Dhuwure niki pinten? 17 meter. Kurang lebihnya seperti itu. Oke. Bayang teman-teman ya, oh dhuwure sangat. Niku termasuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakullu man yadkhulul jannah ala surati Adam wa tuluhu sittuna dhira'an. Sapa wae wong sing mlebu teng swarga niku ala surati Adam dibalekno kali Allah kaya dene bentuke Nabi Adam. Nggih menika gedene niku sak 60 dhira', 60 hasta, nggih menika kurang lebih 27 meter. Falam yazal khalqu yanqus hatta al-an. Tapi keadaan manusia itu kemudian mulai dari sejak Adam niku nggak titik kurang dados kuntet saniki-niki. Itu terus Nabi iki ngono. Dulu kok dados ciri-ciri kok ngene iki apa ceritane iki. Jadi kok akhirnya dibenjing dibalik kalau Allah niku gedene koyo dene awalnya menciptakan manusia supaya apa? Supaya manusia itu dengan fisik yang begitu besar itu akan merasakan kenikmatan yang besar juga, ya, dipadamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diseimbangkan karena kenikmatannya sempurna, karena kenikmatannya itu besar, maka juga dibutuhkan fisik-fisik yang besar. Maka dalam hadis yang lain dikira orang lanang itu saya senang. Dalam hadis yang lain, karena fisik manusia menjadi kita ini syahwat kita niku nalikane kumpul niku Pak, wong lanang niki koyo dene 100 wong Mbak kekuatan. Ya Allah jenengan. Syahwatnya kita niku dibandingkan dengan kenikmatan di dunia ini. Menjadikan suatu niku koyo dene syahwate wong 100 lanang sing sehat. Sepundi wonten lalu kiai bidadari ono piro wis tak kon dengan tentang ora ngoten puas pun gak karepe panjenengan nggih ndak perlu pil kuat, ndak perlu ndak pil kuat iki nggih kuat terus Pak nggih zawalu naqais khalqah fil jannah. Ketimbangnya dihilangkannya kekurangan-kekurangan penciptaan di dalam surga. Napa sing dados kekurangan fisik kita niki benjing ten swarga niku boten wonten. Napa mawon sing dados kekurangan? Ahlul jannah la yabuluna wa la yadawwahun. Wong swarga niku benjing boten pipis, boten ngising.
disebutkan dalam hadis Muslim, inna ahlal jannati ya'kuluna fiha wa yashrabun, penduduk swarga niku benjing sedaya niku makan dan minum, wala yakfuruna, mereka tidak beliur, ya, wala yaquluna, tidak kencing, wala yataghawwatuna, tidak berak, wala yatakhammatuna, wala yamtakhituna, dan tidak nomor yang khituna itu tidak berlendir, mboten umbelen, ya, bersih Pak, ketek mau mboten wonten, nggih, bolak mboten wonten. Papa sing elek-elek sing menungso nang dunya ndak seneng niku mboten wonten. Nggih. Godik mboten wonten. Napa malih? Busian nggih mboten wonten. Resik sedaya menungso niki bijik dan suatu bersih. Qalu para sahabat itu sami tanggal datang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fama baru ta'am. Ya Rasulullah, lalit yang swarga niku benjing niku nggih makan nggih minum. Terus panganane niku teng pundi? Ngoten. Bangun mangan kok. Kan ngoten nggih. Lajeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, qala jusha'un wa ruhsun. Benjing niku nalikane tiyang niku mantun malam niku mek glegeken mawon, Pak. Pun boten rupa kotor. Wa ruhsun karahsis mis, lan mantun dahar niku ten irunge ngeten niku wonten terus ngoten niku. Kayak makan sambel lan terus ngoten. Nek niku mawon. Dan itu pun baunya kayak parfum. Boten-boten pipis, boten-boten macam-macam. Persik sedaya. Yang demikian itu mengapa? Iku kalau cerita. Dados benjing niku menungso niku nalikane badhe mlebeten swarga. Niku wonten telaga. Yang alirannya itu saking swarga. Sedayane menungso niku benjing seakan-akan diperintah oleh Allah itu mlebet ten panggene telaga niku. Ten telaga niku. Nah, ten lebete telaga niku wae. Seluruh penduduk swarga niku nggih minum, nggih wudu, nggih mandi, yang tujuannya adalah membersihkan apa-apa yang ada di perutnya, termasuk kotoran-kotoran semua yang ada di tubuh niku. Nggih. Nggih wonten ketek, nggih wonten curag, wonten resik, nggih mboten wonten. Nggih. Malah disebutkan wanita-wanita dan swarga niku mboten wonten haid, mboten wonten madine, mboten wonten manine, mboten wonten. Resik sedaya. Dibersihkan dengan telaga yang ada di jenenge niku mukontor, di pelataran surga. Nih, termasuk telaga itu membersihkan dada-dada sing wonten ati-ati sing elek. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan wa naza'na ma fi sudurihim min ghil, kami cabut dari dadanya orang mukmin itu penduduk swarga itu min ghillin. Ghillin itu perasaan gak seneng kalian dia, perasaan dendam, musuhan, gak wawuh, gak nyoba, boten-boten. Sedaya niku benjing diredam wonten setunggalipun telaga niku diresiki sedaya pun boten-boten. Terus tiyang niku benjing mlebeten swarga niku bersih, nggih, tahirun mutahharatun nadhifatun, nggih, bersih suci, mboten-mboten nggak ada najis sama sekali, nggih. Niku keadaan kita meninggal swarga. Ahlul jannah bi sihhatin daimah la yasqamun. Penduduk swarga itu selalu dalam kondisi sehat, tidak pernah sakit. Ya. Saat ini panjangan merasakan diabetes, encokan, kolesterol, pun benjing dan betul-betul mangan sak belengkeh, betul-betul. Ini kalau sebutan makanan dan minuman yang disediakan kalian Allah Subhanahu wa taala benjing dan swarga ini. Penduduk swarga makan itu boten karena lapar mungkin. Mereka makan itu karena kepingin berlezat-lezat.
mangan mawon, grameh mawon. Nggih. Napa grameh niku? Wis mangan mawon niku. Nggih. Enggak nyemil, nggih, giling mawon. Nggih. Napa jenenge? Nyelek mawon niku. Boten saged dolok cangkem niki mboten dolok. Nggih. Mereka selalu berlezat-lezat. Dan ketika mereka makan dari makanan yang ada di surga itu tidak ada efek samping. Mboten nonton dadosaken asam urat kolesterol, enggak aku makan pitik kok enggak kok asam urat tuh, no? Okay. Nah, konten itu disebutkan dalam hadis. Inna lakum an tasihhu wa la tasqamu abadan. Kalian masuk ke dalam surga itu selalu sehat dan tidak akan pernah sakit selamanya. Wa inna lakum an tashabbu wa la tahramu abadan. Kalian masuk ke dalam surga itu selalu dalam kondisi muda. Coba long terus, Pak. Disebutkan dalam satu hadis niku kita niki benjing ten panggilan swarga niku dibangkitkan oleh Allah niku uripe niku umur 30 tahun. Nggih. Napa kok umur 30 tahun? Umur 30 tahun itu umur yang sehat-sehat itu, prima-primanya orang itu umur 30, kuat-kuatnya orang itu, umur 30. Sedaya kita ini dijadikan muda oleh Allah, wala tahramu abadan, dan tidak akan pernah menua selama-lamanya. Mbah-mbah boten-boten mereka. Dados tiyang niku tentunya dimatikan oleh Allah dalam kondisi kecil. Terus misal ngapunten menawi wonten yang niku nggak ada putra katundut wae bayi. Benjing ten akhirat ketemu kali bapak ibu niku gede, Pak. Nggih. Lah sing semerap niku nggih anake, sing nyapa panjenengan sing tiyang sing sepuluh tinggal niku, Bapak kula niki anake panjenengan. Makanya sing penting sing kapundhut putra-putra iki cilik-cilik niku aja terlalu bersedih teman-teman. Mergi sedaya niku benjing bakal nyusul bapak ibu nih. Okay. Sing mati tua nggih ngoten. Sing mati tua nggih dibangkit oleh Allah dalam kondisi umur 30. Sedaya niku dibalikno dalam usia 30 tahun oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagian sing kula cerita nanti kita asik penduduk mau dereng sungai-sungainya belum nopo mawon sing kita nikmati di swarga niku ya. Terus Al-Qur'an niku walahum fiha ma yasyaun. Nopo sing dikarepi ten swarga niku ono ae nggih. Nopo mawon panjenengan pengin niku wonten. Duka rokok itu nambah rokok. Rokok itu nambah. Betul nonton ya. Rokok itu kendala yang ngeten. Misalnya rokok itu nonton swarga itu wonten. Nyumet geni ini mati nonton rokok sih Pak. Ya. Nggak ya. Swarga itu nonton geni nambah. Masalahnya itu nonton. Mati nonton rokok sih nambah. Ini gue. Terus Rasulullah itu nanti ditambah kali setengah dua sahabat. Rasulullah begitu yang itu senengane ibil itu untuk. Benjing itu tentang swarga ini wonten ibil nambah. Rasulullah itu bukan jawab wonten bener. Kalau kamu ditakdirkan masuk swarga, okay, maka kamu akan mendapatkan semua yang kamu inginkan. Terus Rasulullah jawab wonten. Mergi Rasulullah itu yang jawab ada, nanti akan ada pertanyaan yang lain. Terus Rasulullah langsung stop. Opo sing kon karepe no akhirat itu nak swarga wis ono kabeh intine ngoten. Mungkin termasuk ya rokok niku wae malah. Nggih. Mungkin enten dunia niki haram ini ten mereka terus halal. Nah niku salah satu kenikmatan yang sangat kulaturkan dan ini sangat banyak sekali menawi dijelaskan yang boten saged cukup waktu. Panjenengan saged maupun Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam supados kita dengan mengkaji sifat-sifat surga ini ndadosaken kita semangat beribadah. Semangat beribadah termasuk kita niki sadar bahwa dunia ini boten panggilan kita, dunia ini hanyalah sementara. Konsentrasi kita ini wonten swarga alam akhir.
Demikian kan cakap akan profil dan kekhilafan kolonial kagungipun pangaturan yang ada. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.